Perkenalkan, nama saya Dian Apriana Ramadan. Saya akan menerangkan tentang fase di final ya Bapak dan Ibu sekalian dari dinas serta rekan-rekan siswa. Jadi kita akan menggunakan satu mekanisme baru untuk di jenjang SMP ini, yaitu dengan menggunakan model. Nanti di sini digunakan pada saat levelnya nanti pada saat OSN final ya untuk yang di SMP. Nah, untuk persiapannya secara khusus ini komputer based test dan ini nanti menggunakan perangkat menggunakan web browser saja seperti biasa. Nah, ini akan menggunakan gawai atau komputer, ini nanti akan sesuai dengan ketentuan di bidang masing-masing ya. Jadi nanti menunggu dari penjelasan dari masing-masing bidang. Untuk web browsernya sendiri bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, atau Microsoft Edge. Jadi sebenarnya ini menggunakan web browser modern lah ya. Dan ini nanti tinggal diupdate ke versi yang paling terakhir gitu ya, yang kompatibel. Jadi sebenarnya dengan menggunakan spesifikasi dari komputer yang dipakai seperti untuk ANBK itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Nah, di sini ada kebutuhannya sebenarnya hanya web browser, kemudian laptop atau PC atau komputer gitu ya. Kemudian ada koneksi internet. Nah, koneksi internet ini karena servernya nanti terpusat, jadi ini full online ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon dipastikan di SMP, di sekolah, dan juga nanti di dinas gitu ya untuk pelaksanaannya. Itu nanti ada koneksi internet yang memadai. Nah, ini nanti koneksi internetnya juga digunakan untuk melakukan proctoring gitu ya, dan juga untuk melakukan koneksi ke bidang-bidang yang nanti menggunakan model. Nah, untuk akses masuknya, jadi alamatnya ini sementara di OSN /onmipa bpti.kemdikbud.go.id. Apabila nanti ada perubahan, kami akan informasikan melalui halaman resmi ya, yang nanti dari BPTI. Nah, saya titip pesan saja untuk Bapak dan Ibu serta teman-teman siswa sekalian, ini menggunakan username password sama seperti yang digunakan pada jenjang OSN. Ya, jadi K dan P-nya gitu ya. Jadi ini menggunakan username dan password yang digunakan pada sistem ANBK. Jadi Bapak dan Ibu, username dan passwordnya yang tadi sudah disampaikan itu mohon disimpan, karena nanti kalau misalnya lolos sampai ke OSN final itu nanti akan digunakan lagi. Jadi username dan passwordnya sama. Nah, ini nanti halamannya seperti ini, kemudian nanti masukkan username dan masukkan password, kemudian klik login, nanti akan secara otomatis ada bidang lomba yang diikuti. Nanti ketika bidang lombanya ini diikuti, diklik saja, itu nanti akan tampil halaman yang berikutnya. Nah, halamannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi akan terdapat apa? Akan terdapat informasi tentang lombanya itu seperti apa, lomba bidangnya seperti apa, mulai dari waktu pengerjaannya, kemudian jumlah dan tipe soal, kemudian nanti bagaimana caranya navigasi soal. Nah, ini nanti ada beberapa tipe ya Bapak dan Ibu. Ada yang tipenya dengan menggunakan kuis. Nah, kuis ini nanti ada pilihan ganda, kemudian ada isian singkat gitu ya. Kemudian ada beberapa yang lainnya juga. Nah, ini sebenarnya nanti Bapak dan Ibu serta rekan-rekan siswa sekalian akan ada fase uji cobanya pada saat final nanti. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup reserve untuk username dan passwordnya jangan sampai hilang, yang kemudian nanti akan digunakan untuk uji coba. Nah, pada saat uji coba ini nanti akan sesuai tipe soalnya, kemudian cara jawabnya gimana, itu akan diuji cobakan dulu gitu. Jadi ada dua uji cobanya, nanti memastikan siswa itu bisa masuk atau login ke dalam sistem. Terus yang kedua bisa membaca semuanya dan juga bisa ikutan untuk nih kira-kira kalau lombanya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang nanti yang bisa dibaca oleh peserta. Nah, ini contohnya tipe kuis ya. Jadi saya akan coba menerangkan untuk yang tipe kuis. Yang tipe kuis ini nanti akan ada
time-nya itu akan durasinya berapa, kemudian nanti caranya cukup klik attempt quiz ini ya, kemudian nanti start attempt, kemudian nanti akan muncul halaman yang berikutnya, itu adalah untuk soal. Jadi mirip-mirip ya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan siswa sekalian. Ini soalnya yang ada di sebelah sini ya, kemudian di sini ada waktu secara keseluruhan sudah berapa menit gitu ya, sisa berapa menit. Kemudian yang di sebelah kanan ini artinya ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti tinggal diklik saja kalau misalnya mau loncat-loncat ya. Nanti juga ada mekanisme flagging atau nandain. Ya, nandain ini misalnya mau di skip dulu gitu ya, dan mau ditandain nanti mau balik lagi. Nah, ini nanti ada flag yang ada di sebelah sini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti di bagian bawah sini ada tombol next page yang itu nanti akan translasi ya menjadi bahasa Indonesia. Nanti ketika ini diklik, nanti akan maju ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi boleh ngeklik yang ada di dua di sini atau ada yang di sini. Tata cara jawabnya khusus untuk pilihan ganda yang seperti ini tinggal dipilih aja. Ya, dipilih nih nanti ada bulatnya di sebelah sini, itu tinggal diklik, kemudian diklik next page. Jadi sistem akan menyimpan seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini mau dihapus, ini nanti ada tombol hapus di sini ya, clear my choice gitu ya, atau ini nanti akan menghapus yang ada di sebelah sini. Nah, kemudian nanti pilihan jawaban, kemudian soal berikutnya ini nanti munculnya seperti ini, tinggal diklik saja next page. Nah, ketika next page itu akan masuk ke question yang berikutnya atau ke soal yang berikutnya. Jadi nanti di sini akan kelihatan di sebelah kanan sini soalnya itu ada berapa banyak totalnya gitu, dan mungkin nanti masing-masing bidang itu punya jumlah set soal yang berbeda dan metode yang berbeda. Nah, kemudian kalau tadi dia tipenya adalah single answer atau pertanyaannya dia punya satu jawaban. Nah, ini ada tipe yang lain yaitu pilihan ganda tapi dia bisa diisi lebih dari satu. Jadi dia bentuknya nggak bulat, dia bentuknya kotak seperti ini. Ini kayak checklist aja. Nah, ini adalah salah satu bentuk varian soalnya. Nah, nanti yang untuk masing-masing bidang dia soalnya seperti apa, itu nanti menunggu penjelasan dari masing-masing pembina yang ada di bidang. Nah, ini untuk pilihan ganda yang tipenya multiple answer. Kalau tipenya adalah isian singkat, itu nanti diketik. Ya, jadi misalnya ini contoh bla 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 soalnya seperti ini, nanti tinggal diketik jawabannya di sini, kemudian diklik next page gitu ya. Nah, di sini jenis angkanya itu teks, jenis jawabannya itu teks ya, bisa alfanumerik atau ya teks biasa gitu ya. Nanti akan dinyatakan huruf besar atau huruf kecil itu dianggap sama atau terpisah. Jadi nanti mohon dibaca instruksinya. Nah, ini untuk tipe yang isian singkat. Jadi bisa tadi pilihan ganda dengan satu jawaban, pilihan ganda dengan multiple jawaban, dan ini ada yang tipenya isian singkat. Isian singkat ini nanti diketik. Nah, kemudian kalau dia tipenya uraian seperti apa? Nah, kalau tipe uraian kira-kira seperti ini. Nanti tombol untuk mengetik jawabannya itu jauh lebih lebar ya, dan juga nanti bisa juga mengetikkan sesuatu atau mengunggah sesuatu. Nah, mengunggah sesuatu ini nanti ya dikerjakan di di tempat lain gitu ya, dengan media lain, misalnya menggunakan Microsoft Word atau menggunakan kertas yang kemudian nanti dipindai, kemudian nanti diunggah balik dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu tipe lombanya dengan meminta jawaban yang esai. Nah, nanti tinggal dicek saja sesuai dengan panduannya. Sekali lagi mungkin panduannya berbeda antara satu bidang dengan bidang yang lain. Apakah mintanya bentuknya teks yang diketik atau file, atau nanti dia minta keduanya. Nah, itu nanti akan muncul pada saat uji coba. Nah, di sini mohon perhatikan untuk format ya, ukuran dan lain sebagainya, itu nanti juga akan diuji cobakan. Ini untuk yang tipe uraian esai, jadi dia bisa ngetik banyak dan juga dia bisa mengunggah sebuah file ya. Nah, kemudian kalau dia tipenya benar salah gini ya, jadi jawabannya cuma ada dua ya, kalau nggak benar ya salahnya. Nah, ini nanti mirip-mirip ya seperti pilihan ganda. Kalau pilihan ganda mungkin dia pilihannya banyak, kalau benar salah dia cuma dua. Tinggal diklik saja salah satu, kemudian klik next page. Nah, kemudian kalau misalnya tipenya embedded answer,
Ya, jadi ini cocokkan kota-kota berikut ya misalnya. Karena ini tipe soalnya gabungan ya, ada yang pilihan ganda, ada yang benar salah, terus ada apa namanya yang tinggal dicentang-centang-centang gitu ya. Jadi dia tipenya embedded answer. Nah, dia yang mencocokkan ya pilih jawaban dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu juga mungkin akan ada bidang-bidang yang seperti ini, tapi nanti menunggu dari masing-masing bidang ya. Nah, kemudian ada tipe yang semuanya itu nanti ketika sampai di soal yang paling ujung, itu next page-nya yang di sebelah kanan ini itu berubah menjadi finish attempt. Dan nanti sebenarnya kalau mau diselesaikan boleh, kalau menunggu sampai waktunya habis juga boleh, karena sistem akan ada 2 menit, setiap 2 menit itu akan ini ya, akan melakukan penyimpanan secara otomatis seperti itu. Nah, ini kalau diklik finish attempt itu artinya mendeklarasikan dan nanti akan keluar summary-nya, mana yang sudah dijawab, mana yang belum, dan lain sebagainya. Apabila sudah yakin, nanti tinggal ada yang bagian bawah sini, submit all and finish, dan kemudian nanti akan ada konfirmasi sekali lagi gitu ya. Ketika sudah konfirmasi sekali lagi dan klik di sini, itu nanti dianggap sudah menyelesaikan semua dan tidak bisa diedit lagi. Tapi kalau misalnya saya pengen ngedit lagi dan lain sebagainya, ya ini berarti ada return to attempt. Nah, ini nanti silakan diuji coba pada saat nanti uji coba untuk OSN-nya itu dibuka ya untuk yang level SMP. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa terlihat juga bahwa kami menyediakan fitur untuk melihat ya waktu ya. Waktunya berapa lagi nih gitu ya. Karena kan mungkin ada siswa yang sudah selesai duluan gitu ya. Ada yang mau langsung diselesaikan, ada yang juga menunggu sampai waktunya habis. Nah, strategi itu monggo untuk masing-masing peserta ya dipersilahkan. Nah, kemudian kalau tipe kuis, nah ini ada tipe lagi yang lain untuk jenis lombanya itu dengan mengumpulkan sesuatu. Nah, kalau tadi itu bentuknya kuis. Kalau ini sekarang bentuknya adalah assignment atau pengumpulan sesuatu. Nah, pengumpulan sesuatu ini bisa nanti bentuknya catatan praktikum laporan gitu ya, atau menulis sesuatu, kemudian difoto, kemudian hasil fotonya diunggah ke sini gitu ya. Nah, ini nanti lagi-lagi akan ada prosedurnya gitu ya. Jadi tinggal dibaca saja. Nanti add submission di sini, kemudian nanti tinggal diklik yang sebelah sini, filenya apa, kemudian ambil dari komputernya masing-masing, taruh di situ, kemudian nanti klik save change, kemudian nanti tinggal dikumpulkan. Nah, instruksi pengumpulannya mungkin tiap bidang itu nanti akan berbeda-beda ya. Ada yang minta mengumpulkan 1 file, ada yang 2 file, ada yang 3 file, dan lain sebagainya. Mohon nanti diperhatikan saja penjelasan dari masing-masing bidang. Nah, ini artinya sebenarnya logikanya kayak ngumpulin PR Bapak dan Ibu. Jadi ngerjain bla 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 bla, kalau sudah itu dikumpulkan. Nah, makanya disebutnya sebagai namanya assignment. Kalau yang tadi yang awal-awal itu tipenya kuis. Jadi langsung kayak cerdas cermat gitu ya. Jadi langsung ngejawab di situ. Kalau ini dia bentuknya mirip-mirip kayak ujian ya. Mirip-mirip kayak ujian gitu, ada penugasannya gitu. Nah, ini nanti akan kelihatan statusnya ya. Kalau misalnya sudah mengumpulkan, itu akan tercatat ngumpulin tanggal berapa, jam berapa, dan kemudian statusnya apa. Kalau misalnya sudah hijau, ya berarti hijau. Jadi berarti sudah dikumpulkan gitu ya. Kalau sudah sampai sini berarti siswa sudah dianggap untuk mengumpulkan. Gitu ya. Kalau misalnya masih ada waktu gitu ya, ada waktu nih dan ada perbaikan dari jawabannya gitu, masih bisa dieditnya selama waktunya masih ada, itu masih bisa gitu ya. Nah, tapi kebijakan untuk mengganti file ini kebijakannya dari masing-masing bidang ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang cuma 1 kali ngumpulin, ada yang boleh revisi dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya kembalikan lagi, nanti mohon diperhatikan pada saat penjelasan dari masing-masing bidang lomba. Nah, informasi untuk Bapak dan Ibu yang di dinas ya. Jadi mekanisme proctoring ini mengikuti ketentuan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Elce dan kawan-kawan. Nah, yang penting adalah Bapak dan Ibu dari dinas dan sekolah itu berkoordinasi
dengan peserta untuk penyediaan sarana dan prasarana. Jadi intinya ada penyediaan koneksi internet, peralatan pendukung proctoring, dan juga peralatan tempurnya nih, entah itu komputer, laptop, atau gawai yang nanti ada penjelasannya dari masing-masing bidang gitu ya. Jadi intinya menyediakan sarana dan prasarana, mohon dibantu untuk dipersiapkan sesuai dengan standar yang sudah disampaikan barusan. Dan kemudian untuk informasi lainnya, kalau jawaban-jawaban atau kuis-kuis yang tipenya seperti ini, itu kita ada fungsi auto save ya. Jadi jawaban akan tersimpan. Jadi kalau misalnya ada mati lampu, listrik mati dan lain sebagainya, itu nanti bisa diatur mekanismenya. Selama waktu kompetisi masih berlangsung, sebenarnya peserta itu dapat menjawab soal, gitu ya. Walaupun ada gangguan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nanti kami meminta kepada dinas untuk memastikan pada hari H pelaksanaan listrik dan koneksi internet serta menggunakan paket data dan lain sebagainya itu mohon dipersiapkan gitu ya. Jadi diresmikan dulu itu jauh lebih baik gitu ya. Mungkin untuk rangkumannya seperti ini, Bapak dan Ibu, rekan-rekan siswa sekalian, sistem CBT-nya ini bisa diakses selama kompetisi dengan menggunakan web browser. Jadi tidak ada yang perlu diinstal khusus ya, Bapak dan Ibu, cukup menggunakan web browser saja. Kemudian kompetisinya ini nanti ada yang tipenya kuis, ya menjawab langsung, atau yang assignment, mengunggah jawaban gitu ya. Jadi ada yang kayak tipenya cerdas cermat, ada yang tipenya kayak ujian gitu ya. Kemudian untuk tipe soal, kemudian cara jawabnya, bobot penilaian, pengawasan, sama keputusan akhir itu mengikuti kebijakan dari masing-masing bidangnya. Itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.